Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi kali ini adalah skala pengukuran dan teknik pengembangan instrumen. Anggota kelompok Muhammad Fitra Rizky dengan NPM 2301010079, Ajun Rizky Pratama dengan NPM 2301010093, Nova Adianto dengan NPM 2301010095, Rika Anissa dengan NPM 2301010098, Muhammad Zakir Ridwan dengan NPM 2201010009, dan Akmal Arzak dengan NPM 2201010132. Pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran dalam penelitian adalah alat atau mekanisme yang digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur, membantu dalam analisis data dan penelitian. Skala pengukuran adalah kesepakatan untuk menentukan panjang atau pendeknya ukuran dalam alat ukur agar menghasilkan data kuantitatif. Contohnya, timbangan emas menggunakan skala miligram untuk mengukur berat dan meteran menggunakan skala milimeter untuk mengukur panjang. Fungsi skala pengukuran yaitu yang pertama, untuk mengukur dan memberikan nilai pada properti objek. Yang kedua, untuk mengoperasionalisasikan konsep menjadi dimensi dan elemen yang dapat diukur. Dan yang terakhir adalah untuk memudahkan dalam pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Poin kedua, jawaban berbentuk pilihan seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Poin ketiga, biasanya dibuat dalam bentuk checklist atau pilihan ganda. Yang kedua ada skala Goodman. Poin pertama, menghasilkan jawaban tegas seperti ya, tidak, benar, salah, pernah, atau tidak pernah. Poin kedua, hanya ada dua pilihan jawaban. Pilihan ketiga, cocok untuk pertanyaan yang membutuhkan kepastian. Selanjutnya, macam skala pengukuran. Ketiga, skala semantik diferensial. Pertama, dikembangkan oleh Osgood. Kedua, jawaban diberikan pada garis berkelanjutan kontinum antara sikap sangat positif sampai sangat negatif. Poin ketiga, digunakan untuk mengukur karakteristik atau sikap seseorang. Yang keempat, rating scale. Poin pertama, responden memilih angka bukan kata-kata, misalnya angka 1 sampai 5. Poin kedua, jawaban berupa angka lalu diartikan secara kualitatif. Yang ketiga, digunakan untuk mengukur banyak hal, status sosial, pengetahuan, atau proses kegiatan. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Pada prinsipnya, penelitian adalah aktivitas pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Bila hanya menggunakan data yang sudah ada, kegiatan tersebut lebih tepat disebut membuat laporan, meski dalam skala kecil tetap dapat dianggap sebagai bentuk penelitian atau EMORI 1985. Karena inti dari penelitian adalah pengukuran, maka diperlukan alat ukur yang disebut instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan untuk mengukur fenomena atau variabel yang diamati. Selanjutnya yaitu ada cara menyusun penelitian. Penyusunan indikator penelitian. Untuk menyusun instrumen yang valid dan handal, diperlukan indikator-indikator yang tepat dan variabel yang diteliti. Cara menetapkan indikator antara lain, yang pertama yaitu ada membaca referensi dari buku atau jurnal, yang kedua mengacu pada teori yang relevan, yang ketiga mengaji hasil penelitian sebelumnya, dan yang terakhir ada konsultasi dengan ahli di bidangnya. Yang kedua yaitu ada indikator dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu indikator birokrasi yang ideal menurut Max Weber. Yang kedua indikator pengorganisasian
prinsip organisasi menurut Henry Fayol, dan ketiga indikator performance atau kinerja dengan menggunakan indikator-indikator dari teori yang kuat seperti dari Weber dan Fayol, serta indikator kinerja yang relevan. Peneliti dapat menyusun instrumen penelitian yang valid, reliable, dan sesuai konteks penelitian. Proses ini krusial untuk menjamin data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Selanjutnya di sini ada contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Judul penelitiannya, contohnya ada gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruh terhadap iklim kerja organisasi. Variabel independennya ada gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan. Variabel dependennya ada kerja organisasi. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Setiap variabel perlu instrumen pengukuran. Contoh instrumennya gaya kepemimpinan 18 butir, situasi kepemimpinan 18 butir, iklim kerja organisasi 14 butir. Jumlah butir disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran variabel. Kisi-kisi instrumen. Yang pertama ada penyusunan instrumen yang sistematis. Yang kedua, menjabarkan indikator variabel menjadi item instrumen. Yang ketiga, ada indikator variabel adalah konstruks instrumen. Yang keempat, ada membutuhkan konsep teori dan hasil penelitian yang memadai. Contoh kisi-kisi instrumen tabel. Yang pertama ada variabel penelitian, gaya kepemimpinan. Indikatornya kepemimpinan direktif, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan suportif. Non-item instrumennya yang kepemimpinan detektif ada 1, 4, 7, 10, 13, 16. Yang partisipatif ada 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kalau suportif ada 2, 5, 8, 11, 14, 17. Contoh yang kedua ada situasi kepemimpinan. Indikator hubungan pemimpin dengan anggota. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua ada tugas-tugas kepemimpinan. Instrumennya ada 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ketiga ada power position. Item instrumennya ada 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yang ketiga ada iklim kerja organisasi. Indikatornya ada otonomi dan fleksibilitas, menaruh kepercayaan dan terbuka, simpatik dan memberi dukungan, jujur dan menghargai, kejelasan tujuan, pekerjaan yang beresiko, pertumbuhan kepribadian. Instrumennya yang otonomi dan fleksibel ada 1 dan 2. Yang kedua, menaruh kepercayaan dan terbuka itu ada 3 dan 4. Simpatik dan memberi dukungan itu ada 5 dan 6. Jujur dan menghargai itu ada 7 dan 8. Kejelasan tujuan ada 9, 10. Pekerjaan yang beresiko ada 11, 12. Pertumbuhan kepribadian 13, 14. Skala pengukuran, skala Likert. Ada skala Likert, skala Likert, Goodman Rating Scale, simatik diferensial. Skala Likert sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengujian validitas instrumen. Yang pertama ada pengujian validitas konstruksi. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari ahli. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Dan selanjutnya ada pengujian validitas isi. Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajar yang telah diajarkan. Seorang memberi ujian di luar pelajaran yang telah ditetapkan. Instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas isi. Untuk instrumen yang akan mengukur
efektivitas pelaksanaan program. Dan selanjutnya ada pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya instrumen untuk mengukur kinerja sekelompok pegawai, maka kinerja pada instrumen itu dibandingkan dengan catatan di lapangan empiris tentang kinerja pegawai yang baik. Selanjutnya ada pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama ada tes retest instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Selanjutnya ada ekuivalen. Ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Sebagai contoh, untuk satu butir saja, berapa tahun pengalaman kerja Anda di lapangan lembaga ini? Pertanyaan tersebut dapat ekuivalen dengan pertanyaan tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini. Instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua pada responden yang sama, waktu sama, instrumen berbeda. Selanjutnya ada gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Dan terakhir ada internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.